Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ayuhal ikhwan wal akhwat fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Raya Cipinang Muara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini memasuki malam ke-27 di bulan Safar 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 1 September 2024 bi'aunillahi wa taufiqih. Dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa dikumpulkan di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Raya Cipinang Muara, untuk sama-sama kita melanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup manusia terbaik, kekasih hati kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab atau tema yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini yaitu berkaitan dengan hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus di Jazirah Arab. Ya. Nah. Jadi banyak sekali penjelasan di kalangan para ulama berkaitan dengan hal ini. Jadi pernahkah kita tuh bertanya-tanya apa sih sebenarnya hikmah dari terpilihnya Jazirah Arab itu sebagai tempat turunnya wahyu. Dan ini adalah wahyu terakhir bagi umat manusia. Karena beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Ya, otomatis wahyu yang tersampaikan ke beliau itu adalah wahyu yang terakhir bagi umat manusia. Hikmah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jazirah Arab. Mengapa wahyu itu diturunkan di Mekah? Mengapa kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terjadi di Jazirah Arab? Mengapa tuh Rasul kok nggak dikirim ke Persia atau Roma, gitu ya? Padahal dua negara ini atau dua negeri ini adalah imperium terbesar saat itu. Penguasa dunia saat itu adalah Romawi dan Persia. Kenapa nggak Nabi diutus di sana tuh? Sangat mungkin pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam benak pikiran kita. Atau di Palestina, seperti para Nabi dan Rasul lainnya. Atau di Mesir. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Ya, jamaah sekalian, perlu kita yakini dan kita ketahui ya bahwasanya enggak ada satupun episode demi episode dalam kehidupan Rasul yang semua itu terjadi dengan kebetulan, enggak. Ya. Semua sudah diperhitungkan, semua sudah direncanakan. Ya, siapa yang merencanakannya? Tidak lain adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui segala sesuatu, dialah yang
menyiapkan, merencanakan segala sesuatunya. Jadi nggak mungkin tuh kehidupan sosok yang nantinya akan menjadi suri tauladan abadi, ya, yang kemudian menjadi suri tauladan abadi bagi semua umat manusia, itu terjadi secara kebetulan dan begitu saja tanpa hikmah, nggak mungkin jemaah. Ya, makanya dengan kita melihat, menyoroti berbagai macam kejadian yang tercatat ya di dalam sejarah Islam, insya Allah kita akan faham jemaah bagaimana situasi, bagaimana kondisi serta letak geografis Jazirah Arab ya, yang pada akhirnya memang membuatnya cocok dan bahkan sangat cocok untuk menjadi pusat penyebaran Islam yang mulia ini ke seluruh penjuru dunia. Ya, mungkin di benak pikiran kita juga akan muncul pertanyaan, bukannya seharusnya ini risalah Islam atau ajaran Islam ini mampu berkembang dimanapun, kan gitu ya? Karena sifat ajaran Islam kan universal, ya, tidak hanya untuk satu wilayah saja, tapi sesungguhnya untuk semesta alam ini, kapanpun dan apapun kondisinya. Bukankah ajaran Islam ini ajaran yang relevan di setiap waktu dan tempat? Ya, jawabnya benar. Akan tetapi jemaah rahimanillah iyakum, ya, di sini kita ingin mengambil sebuah pelajaran penting, bahwasanya bagian terpenting dari sebuah pembangunan, ya, peradaban satu umat itu penentunya pondasinya adalah di awal. Ya, maka kita mencoba untuk mencari tahu nih. Tentu bukan mencari tahu berdasarkan ilmu perkiraan, bukan. Tapi berdasarkan ya penjelasan dari para ulama. Mengapa Allah kemudian ya pada akhirnya memang memilih Jazirah Arab untuk menjadi pondasi awal pembangunan peradaban Islam. Apa nih keistimewaan tempat ini? Sehingga Allah kemudian pilih tempat ini sebagai poros penyebaran Islam. Ya. Sehingga pengetahuan hal ini menjadi sangat penting kata para ulama. Ya, dalam usaha untuk membangun kembali atau mengulang kembali pembangunan peradaban umat Islam. Ya. Baik. Jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah. Ada beberapa hikmah yang dicatat oleh para ulama ya kenapa Allah menjadikan Jazirah Arab itu sebagai tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perlu kita ketahui Jazirah Arab itu enggak memiliki sejarah atau budaya ataupun orang bilang itu filsafat serta hukum ataupun perundang-undangan yang disusun secara rinci. Kehidupan mereka tuh sangat sederhana tuh. Ya, berbeda dengan peradaban lain jemaah. Ya, yang saat itu hidup atau mereka hidup dalam sebuah hukum yang sangat teratur. Mereka jadikan filsafat sebagai pegangan mereka. Ya, seperti kerajaan Romawi yang merupakan penguasa dunia di saat itu. Ya. Itu banyak memiliki hukum-hukum atau undang-undang yang terperinci dalam berbagai bidang. Di Arab nggak ada kayak begitu jemaah. Demikian juga Yunani kita tahu. Ya, Yunani ini merupakan bagian dari wilayah kerajaan atau imperium Romawi di bagian timur tuh Yunani. Dan filsafat tuh yang menjadi sumber utama hukum dan agama bagi bangsa Yunani. Ya. Makanya kita tahu berbagai macam atau banyak filosof yang muncul dari sana seperti Aristoteles, Plato, siapa lagi? Socrates, Hercules termasuk. Hercules kayaknya enggak ya itu ya. Nah, bukan ya. Persia sama tuh Persia sebagai imperium yang juga terkuat di masa lalu. Ya. Ada sosok yang bernama Mazdak. Ini orang berideologi komunis, spesifik jemaah. Bahkan di antara kesesatan yang dia ajarkan kepada kaumnya itu melegalkan pernikahan incest. Menikah kepada orang yang memiliki hubungan keluarga. Kacau nih. Ada juga Zoroaster. Yang dimana ya ajaran ini menjadikan ya api itu sebagai lambang kemuliaan. Ya, sebagai lambang kemurnian. Nanti kemudian berkembang menjadi
agama Majusi dan sebagainya. Ya, begitu juga Cina, India dan sebagainya. Begitu pula di Mesir ada sosok penguasa yang punya undang-undang khusus yaitu Firaun. Mereka tuh punya sejarah panjang, sejarah kuno yang begitu panjang. Mereka memiliki undang-undang, ya, hukum dan peraturan-peraturan yang sangat beragam, jemaah. Nah, taib. Nah, berdasarkan fakta ini kata para ulama, sebagian orang-orang jahil itu masih saja tuh mereka suka menyangka Islam itu cuma mengadopsi ajaran umat terdahulu. Padahal enggak. Bagaimana mereka mau mengadopsi? Ya, mereka hidup secara sendiri tuh. Dengan hukum yang tidak jelas. Sebagaimana hukum-hukum yang berlaku di Yunani, di Romawi, di Persia, ya, dan sebagainya. Nah, jadi bisa kita bayangkan kalau risalah, nubuah turun di tempat yang udah sejak lama tuh dipengaruhi oleh hukum-hukum, undang-undang, filsafat, sejarah dan budaya tertentu. Kemudian dibawakan lagi oleh nabi, ya, yang rajin membaca buku, kemudian menulis karya-karya ilmiah tentang banyak hal. Ujung-ujungnya apa? Islam itu akan semakin dituduh sebagai ajaran yang sifatnya imitasi. Tapi kan kita tahu nggak begitu tuh. Nabi yang diutus, nabi yang ummi. Ya, jangankan dia menjadi orang yang ahli di dalam membuat karya ilmiah, baca tulis saja nggak bisa. Tapi nggak bisa baca tulis bukan berarti bodoh ya. Beliau cerdas, gitu. Memang Allah tentukan, Allah takdirkan, beliau ummi, nggak bisa baca tulis, ya. Ini di antara hikmahnya tidak lain untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Ya, bahwasanya Al-Quran yang beliau sampaikan itu bukan hasil kreasi beliau. Beliau nggak bisa baca tulis kan nggak mungkin membuat sebuah ungkapan-ungkapan yang nilai sastranya sangat tinggi. Ya, nah ini jemaah. Dan jika seandainya Islam itu turun pada lokasi yang dipengaruhi udah sejak lama oleh hukum, oleh filsafat tertentu, maka dikhawatirkan nih kemurnian Islam akan ternodai jemaah oleh berbagai macam kebatilan, ya, di awal-awal penyebarannya. Ya, makanya cukup banyak sebenarnya di dalam Islam, ya, cukup banyak usaha dalam ajaran Islam untuk mengikis beragam macam peraturan yang ada yang berlaku di masa jahiliyah. Contoh, bagaimana sikap Islam terkait adat konsep tabani. Ya, apa tabani cuma? Mengadopsi anak, kemudian anak tersebut dinisbatkan kepada orang yang mengadopsi. Nama orang tuanya dihilangkan tuh. Tapi kemudian disandarkan kepada orang yang mengadopsi. Zaman dulu begitu. Bahkan Nabi punya seorang yang sangat beliau sayangi. Karena beliau kan sekalipun memang Allah takdirkan memiliki beberapa orang anak laki-laki. Berapa anak laki-laki Nabi? 3 ya. Qasim, Abdullah, dan satu lagi Ibrahim. Tapi semua Allah takdirkan enggak ada yang hidup sampai dewasa. Makanya ketika beliau dihadiahi oleh istri beliau Khadijah, seorang budak laki-laki, ya, yang bernama Zaid ibn Al-Harithah. Nabi sangat cinta kepada Zaid ibn Al-Harithah. Sampai-sampai saking cintanya beliau sematkan namanya tuh ke namanya Zaid. Sehingga orang-orang pun memang sudah biasa tuh menganggap seperti itu. Ketika ada seorang tuh dia rawat, ya, seseorang dengan pengasuhan yang luar biasa baiknya, maka dia berhak untuk menyematkan namanya pada anak tersebut. Makanya saat itu sampai-sampai orang menyebut nama Zaid bin Muhammad. Budayanya kayak gitu, tapi Islam datang, ya, kebiasaan menisbatkan seorang anak angkat kepada ayah angkatnya dihapuskan. Tuh. Jadi nggak boleh tuh kita dari sejak bayi itu masih dalam kondisi merah kita udah asuh, kemudian sampai gede dan kemudian kita merasa wah, dia berhak, dia pantas untuk menjadi anak-anak. Makanya ya anak tempelkan nama binnya itu ke anak, nggak boleh cuma. Dan ini adalah di antara usaha ajaran Islam untuk mengikis budaya-budaya jahiliyah. Artinya Islam punya identitas tersendiri jemaah. Ya.
Allah jadikan kondisi seperti itu karena Allah menginginkan agar risalah ini tetap terjaga kemurniannya. Sehingga tidak tercampur dengan pemikiran-pemikiran atau hukum-hukum atau perundang-undangan umat-umat sebelumnya. Sekiranya kata para ulama, nubuat kenabian Nabi kita Muhammad SAW, Allah tentukan beliau diutus di negeri Palestina. Maka akan dianggap tuh oleh orang-orang bahwasanya ya ajaran Muhammad atau sosok Nabi Muhammad SAW itu hanya perpanjangan dari ajaran agama sebelumnya, yaitu agama Yahudi ataupun Nasrani. Atau mungkin atau sangat mungkin beliau dianggap sebagai penjiplak kandungan Taurat dan juga Injil. Itu jemaah. Yang kemudian dimodifikasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Jadi Islam dan agama-agama sebelumnya sama-sama memang menyerukan ajaran tauhid. Akan tetapi Islam merupakan syariat penyempurna dan paripurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 3, "Ala lillahid dinul khalis." Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang murni. Ya, ini hikmah pertama. Ya, hikmah pertama yaitu untuk menjaga kemurnian risalah Islam dan ya ketunggalan sumber ajaran Islam. Artinya tidak tercampur dengan ajaran-ajaran agama lain. Yang kedua, makanya kemudian ya Islam itu diturunkan di Jazirah Arab. Yang kedua kata para ulama, hikmah diutus Nabi Muhammad di Jazirah Arab karena bangsa Arab itu tidak berada di atas agama atau akidah yang satu, jemaah. Nah, ini penting nih. Ya. Corak akidah yang berkembang di Jazirah Arab, ya. Itu enggak ada kesatuan akidah. Ya. Karena jika ada kesatuan akidah, ini akan membuat sulit Nabi kita Muhammad SAW untuk merubah keyakinan mereka. Ya, karena faktanya bangsa Arab saat itu memeluk berbagai macam akidah atau agama. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah benda-benda langit, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah pohon. Ya, seperti itu jemaah. Dan seterusnya. Nah, ya bahkan para ulama katakan masing-masing dari penyembah patung, mereka menyembah dan memuliakan berbagai macam patung-patung yang berbeda. Sama-sama patung tapi beragam jenis jemaah. Ya Allah. Taib. Ya, jadi hikmah kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di Jazirah Arab? Karena perlu diketahui bangsa Arab tidak berada di atas agama atau akidah yang satu. Sehingga kondisi seperti ini akan lebih memudahkan Nabi itu untuk ya berdakwah. Peluang dakwahnya itu diterima akan lebih besar. Ya. Masuk yang ketiga. Nah, hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di Jazirah Arab. Para ulama menganalisa bahwasanya bangsa Arab itu enggak memiliki sejarah kemiliteran. Ya. Di awal kemunculan sejarah bangsa Arab seperti itu. Mereka enggak punya sejarah kemiliteran yang kuat, jemaah. Itu enggak pernah tuh dikenal yang namanya tentara Arab. Kenapa? Karena corak mereka tuh, kehidupan mereka, suku-sukunya itu terpencar-pencar, jemaah. Ya. Taib. Sebuah pasukan yang kuat itu biasanya harus berada di satu tempat. Nah di Jazirah Arab atau orang-orang Arab mereka biasa hidupnya tuh nomaden, pindah-pindah. Ya. Mereka nggak tahu tuh tentang konsep kemiliteran dan sebagainya. Kecuali yang mereka tahu adalah sering terjadinya perang saudara, perampokan satu sama lain. Antar mereka aja. Maka kita dapati dalam potongan sejarah juga ya ada peristiwa yang namanya perang Bu'ath. Itu antara suku Aus dan Khazraj. Yang mereka itu mendiami kota suci Madinah. 100 tahun lebih mereka perang tuh jemaah. Padahal Aus Khazraj ini adalah saudara.
Ini cuma. Dan jumlah mereka nggak banyak. Senjatanya juga kuno dan primitif. Ya. Taib. Dan terlebih mayoritas mereka tuh nggak memahami tentang pola strategi di dalam perang yang jitu jemaah. Nah ketika Islam datang, nah inilah muncul sebuah revolusi besar yang terjadi. Mereka yang dulunya nggak pernah dianggap ya menjelma menjadi sebuah kekuatan militer yang sangat handal. Bayangin Badar 300 lawan 1000. Uhud 700 lawan 3000. Khandak atau Ahzab 3000 pasukan kaum muslimin melawan 10.000. Masya Allah. Belum lagi nanti Qadisiyah 25.000 lawan 150.000. Allahu Akbar. Yarmuk dan sebagainya. Ini jamaah luar biasa jamaah. Ya. Taib. Mereka yang dulunya itu tercabik-cabik. Kenapa? Karena fanatisme kesukuan. Itu tadi yang Anda bilang. Itu bersaudara. Aus Khazraj saudara tuh. Cuma karena masalah-masalah sepele. Perang saudara 100 tahun lebih jemaah. Ya Allah. Ya. Tapi Islam datang sehingga pada akhirnya menjelma menjadi sebuah kesatuan. Ya, pasukan militer yang sulit untuk dikalahkan. Ya. Mereka menjelma menjadi penakluk negeri-negeri adidaya saat itu jemaah. Ya. Taib. Nah, bahkan kata para ulama jika ditilik ulang secara dari awal ya. Mulai dari Nabi Adam hingga saat ini, niscaya kita nggak akan bisa dapat tuh. Adanya sebuah revolusi yang begitu menyeluruh. Ya, yang lebih besar, yang lebih signifikan, yang lebih sempurna dibandingkan apa yang dialami oleh bangsa Arab setelah cahaya Islam masuk ke dalam hati-hati mereka. Bayangkan jemaah, cuma hanya dalam hitungan beberapa tahun penguasa-penguasa dunia yang ratusan tahun mereka berkuasa itu bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin. Iya, Romawi Persia menguasai dunia itu ratusan tahun. Punya sejarah panjang mereka sebagai penguasa dunia. Ya, tapi pada akhirnya bertekuk lutut di bawah kaum muslimin. Ya. Ini luar biasa jemaah. Ya, 13 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan Persia cakupannya itu wilayah Iran, Irak, Uzbek, Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan. Ini jemaah. Ini cakupan wilayah kekuasaan Persia ditaklukkan jemaah. Berhasil ditaklukkan. Khususnya di masa siapa tuh? Kepemimpinan Khalifah Umar ibn al-Khattab. Maka kita cinta kepada para sahabat. Ahlus sunnah tuh cinta kepada para sahabat. Ya, Masya Allah. Mereka takluk di tangan orang-orang yang berasal dari pedalaman Jazirah Arab. Ya, di bagian barat dunia. Sebagian itu kepemilikan dari Imperium Romawi. Ya, wilayah Asia, Afrika. Pada akhirnya pun jatuh di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ya. Padahal sebelum datangnya Islam jemaah, posisi Jazirah Arab itu kalau dibandingkan dengan kejayaan atau kedikjayaan Persia dan juga Romawi itu sangat kecil, sangat kerdil jemaah. Ya. Namun gak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Makanya muncul sosok-sosok seperti Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Al-Qaqqa ibn Amr al-Tamimi, ya, Abu Musa al-Ash'ari. Ini jenderal-jenderal perang semua nih. Yang kemudian lewat kepemimpinan mereka Allah berikan kemenangan demi kemenangan, penaklukan demi penaklukan. Dahsyat jemaah. Ya. Taib. Padahal kita tahu bagaimana status mereka sebelum Islam. Ya. Mereka juga musuh-musuh Islam. Kita tahu bagaimana peran Khalid ibn al-Walid di dalam menghancurkan pasukan kaum muslimin di perang Uhud. Ya. Tapi begitu Allah berikan cahaya hidayah ke dalam hatinya. Hampir setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid, maka Allah berikan kemenangan.
Sampai-sampai kemudian mulailah terjadi pergeseran tuh. Ketika banyak atau sebagian kaum muslimin di masa Umar terlalu mengkultuskan Khalid. Karena menang terus. Sampai mereka berkata kalau Khalid yang jadi pemimpin kita pasti menang, pasti menang, pasti menang. Tuh. Keyakinan mereka bahwasanya penentu kemenangan itu adalah Allah sudah mulai terkikis ya. Iya kan? Karena mereka mengatakan Khalid, nih penentunya Khalid. Kalau Khalid yang mimpin, udah menang kita. Umar tahu nih, ini gelagat nih yang bisa kalau dibiarkan nih akan bisa membuat akidah umat tergerus. Ya. Makanya pada akhirnya di masa Umar Khalid dicopot jemaah. Jadi jenderal perang. Dan hebatnya para sahabat karena hati mereka bening tuh. Hati mereka bersih. Ya. Tatkala mereka jadi pemimpin itu bukan karena obsesi untuk menduduki sebuah jabatan, enggak. Karena mereka ingin berkiprah. Ingin memberikan sumbangsi bagi kaum muslimin. Mereka ingin punya kontribusi yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah sehingga kalau niatnya seperti itu ketika jabatan gak ada pada diri mereka tetap. Mereka tunjukkan tuh kontribusi mereka untuk agama ini. Gak ngebentuk barisan sakit hati gak. Gak ada ceritanya begitu Khalid dicabut ya dicopot kekuasaannya. Atau jabatannya sebagai panglima perang, ya maka ditempatkan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, yang lebih junior dan sebagainya. Dan sahabat-sahabat yang lain bahkan Usama bin Zaid. Tapi tetap beliau berada dalam pasukan kaum muslimin sekalipun hanya sebatas prajurit biasa. Ini jemaah, ini pelajaran berharga. Ya, taib, luar biasa jemaah. Sejak Islam datang maka kekuatan militer yang tadinya sama sekali nggak diperhitungkan, maka menjadi kekuatan besar. Ya, ini dahsyat jemaah. Bagaimana kita bisa menjelaskan kemenangan telak 32.000 pasukan kaum muslimin, ya melawan 1.400.000, 250.000 pasukan Persia di Ma'rakatu Qadisiyah, di perang Qadisiyah. Ya. Gimana nih logika nih bisa ngejelaskan takluknya 200.000 pasukan Romawi di hadapan 39.000 tentara muslim di wilayah Yarmuk. Tuh. Lihat. Kan dahsyat. Bagaimana bisa 12.000 pasukan muslim itu bisa merangsek masuk ke wilayah Andalus. Andalus di mana Bapak? Spanyol. Itu daerah kekuasaan Islam dulu tuh. Kita kan sekarang kalau udah bicara Spanyol udah gak kenal tuh tentang sejarah masa lalu kaum muslimin menguasai wilayah Andalus. Kita kalau sekarang ditanya apa yang Anda ketahui tentang Spanyol? Barcelona, Real Madrid, kan gitu. Bener gak? Siapa sekarang pemain topnya di sana? Karena Ronaldo kan di Saudi kalau gak salah ya. Betul. Ini jemaah. Yang kita kenal itu jemaah. Padahal luar biasa. 12.000 pasukan muslim ngerangsek masuk ke Andalus. Dan kemudian menjadikan bumi Andalusia, Spanyol ya. Itu menjadi negeri muslim. Ya. Berhasil tuh menghabisi 100.000 tentara salib. Yang mereka mengawal pintu gerbangnya. Ini dahsyat jemaah. Gimana kita bisa menjelaskan hal itu? Tidak lain jawabannya. Artinya semua pertanyaan-pertanyaan yang muskil, yang sulit nih dicerna dengan akal bisa terjawab dengan firman Allah. Yaitu surah Al-Anfal ayat 17. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Maka yang sebenarnya ya bukan kalian yang membunuh pasukan-pasukan musuh. Akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Artinya pertolongan Allah nih. Ya. Yang didapatkan oleh kaum muslimin di masa-masa keemasannya. Kenapa mereka dapat pertolongan Allah? Karena komitmen mereka yang begitu tulus untuk menolong agama Allah. Ya. Enggak disusupi dengan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, golongan. Enggak, murni untuk menegakkan agama Allah, kalimatullah, kalimat tauhid. Makanya kembali kepada janji Allah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, ya, maka pasti Allah akan tolong
kalian. Dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Tuh 12.000 lawan 100.000. Ya, menang yang 12.000. Masya Allah. Ya, 200.000 ditaklukkan oleh 39.000. 32.000 menghancurkan 1/4 juta tuh di Qadisiyah. Ini luar biasa. Ya, bukan semata-mata karena kekuatan kaum muslimin, tapi intinya adalah mereka dapat pertolongan dari Allah. Makanya Allah tegaskan, ya, yang sebenarnya membunuh mereka tuh bukan kalian, tapi Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ya. Taib, bukan kamu tuh yang melempar. Ketika kalian melempar secara zahir kalian melempar, tapi sesungguhnya kata Allah, Allah lah yang melempar. Ya. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini jemaah. Ya. Kejadian di Ahzab aja itu udah luar biasa jemaah. Ya, perang Ahzab, nama lain perang Ahzab apa jemaah? Yang terjadi tahun 5 Hijriah. Khandak. Pertanyaannya kenapa kok dinamakan perang Ahzab jemaah? Kenapa dinamakan perang Ahzab? Ya karena pasukan yang menyerang kaum muslimin itu merupakan kumpulan dari beragam macam kelompok. Ahzab itu terambil dari kata hizbun. Kelompok. Jamaknya ahzab. Ya dalam konteks pilkada sekarang hizbun itu maknanya partai. Gitu loh. Berarti kalau yang partainya gede, gendut, ahzab. Gitu. Kan kumpulan gitu ya. Sama dulu begitu tuh. Itu yang bergerak ya untuk menghancurkan kekuatan kaum muslimin yang jumlahnya hanya 3.000. Mereka bisa himpun 10.000. Itu kumpulan dari berbagai macam kelompok. 4.000 dari musyrikin Quraisy, Yahudi yang memprovokasi jelas ambil bagian cuma gak banyak jumlahnya. Dihasut tuh sekitar kabilah-kabilah sekitar Mekah. Khususnya dari kalangan kabilah Ghatafan. Sehingga mereka juga berhasil mengumpulkan 6.000 pasukan. 6.000 tambah 4.000, 10.000 jemaah. Bergerak untuk menghancurkan pasukan kaum muslimin. Ya Allah. Ya. Ini jemaah. Dan ternyata yang luar biasa. Di saat kondisi kaum muslimin terkepung oleh 10.000 pasukan. Bukan menjadikan kaum muslimin itu ciut jemaah. Enggak. Allah abadikan dalam surah ke-33. Surah Al-Ahzab. Makanya sampai Allah abadikan salah satu nama surah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Surah Al-Ahzab. Berkaitan dengan perang Ahzab. Ya. Kebayang gak jemaah? Ketika kita kedatangan pasukan musuh yang jumlahnya 10.000. Sedangkan kekuatan kita miliki itu gak seimbang dengan mereka. Kita hanya bisa mengumpulkan 3.000 pasukan. Sedangkan persenjataan mereka jauh lebih lengkap. Obsesi mereka sangat bernafsu untuk membinasakan kita. Dan mereka datang dari atas, dari bawah. Ngepung kita. Allahu Akbar. Mungkin kita mengatakan kelar hidup gue. Gitu ya. Tamat. Selesai. Gak ada tempat lari. Tapi bagaimana yang ditunjukkan oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah abadikan dalam surah Al-Ahzab ayat 22. Allahu Akbar, ini indah banget jemaah. Ya. Kata Allah, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ini dahsyat jemaah. Ketika orang-orang yang beriman itu melihat, ya Allah, ya kumpulan pasukan musuh yang merupakan koalisi dari berbagai macam kelompok yang jumlahnya 10.000 jemaah. Ya, itu tentu situasi yang amat sangat genting, mencekam jemaah.
Tapi bagaimana kondisi yang ditunjukkan oleh orang-orang beriman? Mereka berkata, inilah sesuatu yang memang sudah Allah dan Rasulnya janjikan untuk kita. Allah dan Rasulnya benar. Dan tidaklah bertambah pada diri mereka saat itu kecuali keimanan yang bertambah dan kepasrahan diri kepada Allah. Kita lanjut setelah melaksanakan sholat isya. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Kita masih masuk pada hikmah ketiga diutusnya Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab. Yang para ulama jelaskan hikmah ketiga ini tidak lain adalah untuk menyadarkan umat bahwasanya kejayaan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita kembali kepada ajaran Islam yang murni. Ya, ini jemaah. Jadi kejayaan Islam itu hanya bisa kita dapatkan ya ketika kita kembali benar-benar komitmen menjalankan Islam yang murni. Itulah yang ditunjukkan oleh generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat. Padahal mereka sebelumnya ya orang-orang Arab itu yang tinggal di Jazirah Arab itu mereka tuh nggak punya sejarah kekuatan militer yang hebat, nggak ada cuma kisahnya kayak gitu. Yang ada Romawi dengan pasukan tempurnya yang ratusan tahun menguasai dunia, Persia dan sebagainya. Arab nggak ada jemaah. Yang ada itu dia cerita perang saudara. Ya, cuma gara-gara karena urusan balapan ontak kalah perang, kan begitu. Hal sepele jemaah. Ya, tapi kemudian kenapa pada akhirnya luar biasa. Kemenangan demi kemenangan Allah Subhanahu wa taala berikan tuh di saat Islam datang ke wilayah Jazirah Arab. Tidak lain ya, itulah di antara hikmah diutusnya Nabi SAW ke Jazirah Arab. Itu untuk menyadarkan kita nih. Kejayaan itu hanya bisa kita raih kalau kita kembali kepada Islam yang murni. Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, Islam yang dimana pemeluknya itu benar-benar mentauhidkan Allah. Yakin, percaya dan berserah diri kepada Allah. Makanya bayangin jemaah, 10.000 pasukan tuh yang datang. Ya. Dan Allah abadikan di dalam surah Al-Ahzab, silakan dibuka ayat ke-10-nya jemaah. Ya. Ini bagaimana mencekamnya suasana saat itu jemaah. Ya Allah ceritakan tuh. Ya di ayat ke-10 Allah katakan idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ya Allah, itu pasukan musuh, dia datang untuk menggempur, untuk menghancurkan, untuk menghabisi kaum muslimin itu dari arah atas dan bawah. Luar biasa jemaah. Enggak datang dari arah pinggir kanan kiri, karena kanan kiri itu Allah jadikan pegunungan-pegunungan yang ada di wilayah kota suci Madinah. Ya khususnya saat terjadi perang Khandaq itu adalah gunung-gunung batu. Dan batunya pun harah, batu cadas. Yang licin, tajam dan sulit untuk dilewati oleh pasukan yang jumlahnya besar. Ya, Masya Allah. Ini kondisi mencekam kayak begitu jemaah. Ini kalau untuk menggambarkan kondisi mencekam masuknya siaga berapa tuh? Siaga 1 mungkin ya. Siaga 1, oh ya Allah. Ya, mungkin kalau kita yang hadapin kita udah merasa habis deh. Selesai hidupku ya. Kan gitu ya. Tapi justru tadi sahabat mengatakan apa? Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Mereka justru berkata, inilah sesuatu yang memang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya untuk kami. Dan Allah dan Rasulnya pasti benar. Allah dan Rasulnya benar. Enggak ciut jemaah. Karena mereka benar-benar komitmen menjalankan sunnah Nabi SAW. Yakin, percaya Allah pasti bantu mereka.
Apa sih maksud dari kejayaan yang mereka, apa sih yang dimaksud dengan janji Allah ya yang mereka katakan itu telah ada di hadapan mereka. Ya, itu tadi kan Al-Ahzab ayat 22. Mereka mengatakan qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Kondisi lagi genting kayak begitu, bukannya mereka mencaci maki Allah, nyalain Allah, suudzon sama Allah, enggak. Justru mereka katakan inilah sesuatu yang memang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya benar. Janji apa nih yang dimaksudkan dalam ayat ini yang disampaikan oleh orang-orang beriman tatkala menghadapi situasi kondisi yang amat sangat mencekam? Jawabannya ada di dalam surah Al-Baqarah, jemaah. Ya, kita bukan surah kedua. Ada di dalam surah Al-Baqarah. Nah, pada ayat ke-214 itu menjadi jawaban tentang makna janji Allah. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah. Ataukah kalian tuh mengira, apakah kalian tuh mengira bahwasanya kalian tuh akan bisa dengan mudahnya masuk surga. Ya. Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian cobaan, ujian. Ya. Yang juga dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Tuh. Artinya apa? Allah memang menjanjikan surga buat hambanya yang beriman. Yang menyambut seruan Allah. Di antaranya seruan untuk berjihad. Tapi di balik iming-iming untuk mendapatkan surganya Allah, ya, janji Allah berikutnya adalah harus siap untuk menghadapi ujian. Ya. Surga Allah itu kan mahal, jemaah. Makanya Nabi pernah mengatakan inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya surga Allah itu mahal, barang dagangan Allah itu mahal. Apa barang dagangan Allah? Surga. Mahal. Harus dengan effort untuk meraihnya. Harus dengan pengorbanan. Ya, makanya adik-adik tuh nuntut ilmu, ngafalin Al-Quran. Ngafalin matan hadis. Kemudian matan-matan kitab karya para ulama. Kan tidak lain untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Kita yang sudah berkeluarga. Ya, benar-benar maksimal memainkan peran sebagai seorang suami di hadapan istri. Ya, sebagai seorang istri di hadapan suami. Ya, atau sebagai orang tua di hadapan anak-anak. Itu kan tidak lain tujuannya adalah untuk menjadikan semua itu sebagai jalan menuju surga, jemaah. Tapi tentunya harus siap. Di balik janji surga ada paket yang menyertainya, yaitu ujian. Karena gak gratisan, syuf. Kan gitu ya. Kita mau dapat fasilitas enak aja nih kalau lagi safar, mau safar umroh, safar haji. Pengorbanannya besar gak? Biaya yang kita keluarkan besar gak? Besar, syuf. Ya Allah, gede. Apalagi mau dapat surga, jemaah. Makanya ketika datang tuh, ya kondisi yang begitu mencekam, dikepung oleh 10.000 pasukan, mereka langsung tersadarkan. Ini jalan surga yang Allah sediakan. Yang sudah ada di depan mata mereka. Ya, yang bagi orang-orang beriman mereka begitu semangat untuk ya menghadapinya. Dan tentu konsekuensinya pun mereka sudah tahu. Artinya mereka harus berhadapan dengan yang namanya ujian atau cobaan. 10.000 pasukan itulah jalan menuju surga. Makanya mereka katakan inilah sesuatu yang memang Allah dan Rasulnya sudah janjikan. Tuh. Itu jemaah. Enggak lari jemaah. Karena sebagian orang lari. Allah ceritakan nih di kelanjutan ayat berikutnya. Ya. Tadi di ayat berapa? Ayat. Ya. Kita masuk lagi ke ayat. Ke surah ke-33. Surah Al-Ahzab. Nah. Di ayat ke-13. Sebagian orang-orang yang gak beriman. Ya. Mereka berkata lain. Atau di ayat ke-12 dulu deh.
Orang-orang munafik berkata, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik merespon tuh kondisi yang juga mereka alami sebagaimana yang dialami oleh kaum muslimin. Di hadapan mereka sudah ada pasukan musuh yang jumlahnya sangat besar, yang mereka sangat bernafsu untuk menghancurkan atau membunuh mereka. Kalau orang-orang beriman tadi, mereka justru semakin bertambah keimanannya. Ini yang memang Allah dan Rasul udah janjikan nih. Jalan surga harus berhadapan dengan yang namanya ujian, hadapi musuh. Semangat mereka. Tapi orang munafik, bagaimana respon mereka? Ya. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat banyak penyakit. Ya. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Mereka mengatakan yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita nih cuma tipuan, bohong, PHP doang nih itu. Makanya balik ke rumah gak? Balik pulang gak mereka? Balik. Dan cara mereka juga, ya mereka coba tutup-tutupi dengan alasan-alasan yang beraneka ragam. Ya, alasannya apa? Ayat ke-13-nya tuh. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib. Orang-orang munafik nih selain mereka tuh menunjukkan kemunafikannya dengan mengatakan Allah bohong nih, Allah dan Rasulnya bohong. Gimana mungkin mau menang 3.000 lawan 10.000. Ini namanya nganterin nyawa. Tuh cuma orang munafik tuh. Dia pakai logika. Mereka pakai logika. Mereka bersandarkan hanya kepada kemampuan diri. Bukan menyandarkan kepada kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Makanya kan Allah tunjukkan juga kepada bangsa kita nih jemaah. Kita kalau baca sejarah dulu waktu saat SD SMP. Ini pejuang-pejuang, ya bapak-bapak pejuang kita nih. Di negeri yang kita cintai. Mereka dulu ngusir penjajah pakai apa jemaah? Isinya bambu runcing. Tuh. Bukan semata-mata bambu runcingnya tuh Allah berikan kemenangan. Tapi insya Allah kita husnuzan. Maaf, ya. Kita husnuzan, kita berprasangka baik karena keikhlasan. Sehingga pada akhirnya Allah tolong keikhlasan mereka tuh. Mereka bersandar kepada Allah, mereka yakin tuh. Ya, sekalipun dengan bambu runcing, maka terusirlah para penjajah. Itu jemaah. Dan ini juga Allah tunjukkan nih. Ya, di saat orang-orang munafik mereka mengandalkan otak mereka. Gimana mau menang? Ini hurura nih, tipuan nih. Allah dan Rasulnya nipu kita nih. Subhanallah. Ya, dan tidak hanya seperti itu. Mereka pun ngegembosi semangat kaum muslimin. Ketika mereka berkata, wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib. Dan ingatlah ketika segolongan orang-orang munafik itu mereka mulai komen. Apa komen mereka? Wahai orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib, ya la muqama lakum. Ya, la muqama lakum. Enggak ada peluang buat kalian buat menang. Kalian 3.000, mereka 10.000. Senjata mereka lengkap. Kalian tuh cangkul, sekop, macam-macam. Cuma alat begitu. Mereka alat tempur, baju perang, baju besi yang lengkap. Belum lagi ya kuda-kuda perang yang begitu banyak. Mereka gembosi cuma. Sampai mereka katakan gak ada peluang. La muqama lakum. Farji'u, pulang. Munafik kan begitu kan. Munafik di setiap zaman tuh begitu kerjaannya. Ya. Naam. Dan tidak hanya itu. Mereka juga gak ingin terlalu kelihatan tuh. Terkait sifat pengecut yang mereka miliki. Makanya mereka cari-cari alasan untuk lari dari medan pertempuran. Ketika mereka berkata, ketika Allah menyampaikan tentang cerita mereka nih, ya kondisi mereka wa yasta'dzinu fariqum minhum. Ya, wa yasta'dzinu fariqum minhumun nabi. Naam. Yaquluna inna buyutana aurah. Mereka minta izin kepada Nabi. Ya. Apa permintaan izin yang mereka sampaikan? Ya Rasul, rumah-rumah kita ini terbuka, enggak aman nih. Aurah tuh terbuka. Kita harus jaga istri kita, anak kita, harta kita. Padahal Rasul udah tugasin tuh. Orang yang berpatroli untuk menjaga
kota suci Madinah. Sebagian besar di dekat Khandak. Makanya kan disebut perang Khandak. Itu jemaah. Mereka cari alasan. Kita mau jagain rumah. Tuh. Ya. Padahal rumah mereka nggak terbuka. Rumah mereka aman. Wa ma hiya bi'aurah. Rumah-rumah mereka aman sebenarnya. Tapi itulah cara mereka, yuriduna illa firara. Mereka sampaikan alasan kayak gitu tidak lain tujuannya untuk melarikan diri. Tuh jemaah. Tapi kaum muslimin luar biasa jemaah. Adepin terus. Ya, pada mereka dulu basicnya adalah orang-orang yang memang sama sekali tidak pernah diperhitungkan dari sisi kekuatan militer. Makanya Allah pilih itu tempat itu. Jadi ketika pada akhirnya dalam catatan sejarah mereka bisa menaklukkan kekuatan-kekuatan yang lebih besar, maka itu menjadi sebuah hal yang menakjubkan. Ya, taib. Berbeda kalau yang bisa menaklukkan berbagai negeri itu Romawi, Persia, ya mereka jelas-jelas kekuatan besar gitulah. Makanya Allah pilih itu Jazirah Arab. Yang memang sama sekali tidak dipandang dari sisi militer. Datang Islam membangkitkan semangat jihad mereka, Masya Allah. Menjadi sebuah wilayah yang sangat diperhitungkan. Dan dari kota suci Madinah lah kemudian umat Islam menguasai dunia. Kota kecil jemaah. Jadi kalau disebut kota suci Madinah zaman dulu, itu cakupannya yang sekarang kawasan Masjid Nabawi. Tuh, itu jemaah. Dari situlah Allah berikan kemenangan demi kemenangan. Penaklukan demi penaklukan. Dan pada akhirnya kaum muslimin menguasai dunia. Di antara modalnya adalah mereka kembali kepada ajaran Islam yang murni. Kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka yakin dan berserah diri secara total. Setelah diiringi juga dengan ikhtiar yang maksimal. Itu jemaah. Hadapin musuh jemaah. 10.000 musuh. Gak stres jemaah. Kita ngadepin satu orang. Dan itu bukan musuh jemaah. Orang yang kita cintai. Pasangan hidup. Banyak yang stres. Banyak yang depresi. Banyak yang lari ke obat. Apa tuh? Obat-obat yang bikin dia tenang gitu ya. Kan gitu ya. Ada yang dihadapi musuh gak? Itu namanya pasangan hidup musuh bukan sih? Enggak jemaah. Kalau kita sebagai suami. Itu yang ada di hadapan kita, istri kita itu adalah seorang wanita yang kita halalkan dengan nama Allah jemaah. Gimana disebut musuh jemaah? Bukan musuh aja udah bikin kita stres, depresi, down. Kelar hidup gue itu kan. Ya kan? Gimana menghadapin musuh jemaah? Kenapa kayak begitu jemaah? Karena sikap kita berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat. Sahabat ketika dapat ujian berhadapan dengan musuh yang jumlahnya 10.000. Musuh jemaah. Mereka respon dengan mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Sepatutnya kata para ulama kita juga kayak gitu tuh. Ketika kita dapat ujian dan ujian itu ternyata datangnya juga enggak seberat sebagaimana yang dialami oleh para sahabat. Yang dihadapi oleh para sahabat musuh. Sedangkan ujian yang kita hadapi itu biasanya datang dari orang-orang yang sebenarnya kita cintai. Istri kita ini orang yang kita cintai. Suami kita itu orang yang kita cintai. Ya. Maka cobalah kita ganti nih mindsetnya nih. Ketika ujian itu datang dari orang-orang yang sebenarnya seharusnya ya sebenarnya dan seharusnya kita cintai. Ya. Maka seharusnya responnya seperti sahabat. Ketika mereka berhadapan dengan musuh yang jumlahnya sangat besar. Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Iya. Emang ini pedes banget nih mulut istri aneh misalnya gitu ya. Tapi ini adalah janji. Ya. Allah dan Rasulnya yang Allah buktikan kepada kita. Allah dan Rasulnya benar. Ini cara Allah untuk memuliakan kita masuk surga. Dengan cara diuji lewat pasangan hidup. Kan gitu jemaah. Ya.
Jadi pasangan hidup kita bukan musuh. Nah, kenapa justru kita sikapi dengan stres, depresi, lari ke obat penenang. Bahkan gak sedikit yang ambil jalan pintas, shortcut gitu ya. Ada udah pusing Ustaz. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Bunuh diri, na'udzubillah, jadi gila. Kenapa kayak begitu? Karena kita gak yakin jemaah. Gak yakin kepada Allah. Allah mampu mengatasi masalah kita. Padahal sahabat luar biasa ya. Yang dihadapin 10.000. Yakin Allah bakal tuh ngebantu. Ya, untuk melawan musuh yang jumlahnya lebih besar. Dan itu Allah buktikan. Makanya cobalah kita untuk ya menaikkan level keyakinan kita tuh menjadi hakul yakin. Ya. Karena kalau hakul yakin insya Allah gak digoyang sama. Dengan adanya berbagai macam bisikan-bisikan syaitan. Ya. Tetap kita yakin seberat apapun ujian yang kita terima termasuk dalam kehidupan keluarga. Itu tetap gak akan keluar dari koridor Al-Baqarah 286. Apaan tuh bunyi ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan berikan ujian, gak akan berikan masalah dalam kehidupan kita yang di luar batas kemampuan kita. Sesuai kemampuan. Makanya sampai pada kesimpulan para ulama katakan, ya sebenarnya problemnya itu bukan pada masalah yang kita hadapi, mau sebesar apapun itu masalah. Bukan itu masalahnya. Problemnya bukan di situ. Problemnya itu adalah karena kesalahan kita di dalam mensikapi ujian tersebut. Tuh, kita nggak yakin Allah ngebantu kita, sehingga pada akhirnya kita nggak mau berserah diri kepada Allah. Akhirnya berserah dirinya kan kepada obat, ya, kepada kemampuan diri yang ujung-ujungnya kolaps jemaah. Ya Allah. Baik kita lanjut, Anda percepat. Nah, hikmah keempat. Kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad di Jazirah Arab? Para ulama katakan, ketahuilah bangsa Arab tuh gak tunduk di bawah satu pusat pemerintahan ataupun satu kekuasaan saja, enggak. Jadi masing-masing kabilah tuh memiliki pemimpinnya sendiri-sendiri. Gitu. Kalau di Jazirah Arab ada 10 kabilah besar misalnya, maka masing-masing punya pemimpin tuh, satu-satu. Jadi nggak ada kekuasaan tunggal. Dan inilah cara Allah, ya skenario Allah untuk ngebantu Nabi. Sehingga dalam proses dakwahnya tidak terlampau sulit. Ya, karena kita dapati dalam potongan sejarah yang nanti kita akan juga ya, ketahui ya bahwasanya ada sebagian kabilah yang jelas-jelas memerangi Nabi. Tapi ada juga sebagian kabilah yang justru mendukung Nabi. Sekalipun mereka nggak mau masuk Islam. Khususnya tatkala periode di mana Nabi diboikot tuh. Di Syi'ib Abu Talib. Di celah bukit. Nggak dapat suplai makanan 3 tahun. Nabi dan kaum muslimin cuma makan akar-akar pohon, kulit kayu, bahkan sendal-sendal kulit mereka rebus. Mereka potong sebagian, mereka rebus. Ya, sampai kayak gitu jemaah. Tapi sebagian kabilah justru iba kepada kaum muslimin. Dan pada akhirnya mendukung kaum muslimin. Nah kalau nih kondisi kekuasaan di Jazirah Arab itu terpusat pada satu kekuatan, sudah. Ya, sulit Nabi untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain. Sulit untuk melanjutkan aktivitas dakwahnya. Ini cuma. Yang keberapa sekarang? Kelima. Hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di Jazirah Arab. Yang kelima, ya, ketahuilah bangsa Arab itu adalah bangsa penutur asli bahasa Al-Qur'an dan syariat Islam. Ya. Dan kita tahu Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Al-Qur'an kalamullah turunkan dengan bahasa Arab. Ya. Taib. Dan bahasa Arab ini bukan bahasa yang paling mulia. Taib. Nah hikmahnya Allah turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Yang dimana bahasa inilah yang ditutur, yang biasa dikomunikasikan, digunakan oleh orang-orang di Jazirah Arab.
Ya, dikarenakan bahasa Arab ini merupakan bahasa yang paling kaya jemaah. Dengan kosakata. Ini Anda sampaikan beberapa penjelasan dari para pakar bahasa ya. Jadi satu kata aja dalam bahasa Arab itu bisa diungkapkan dengan kata yang berbeda-beda. Madu misalnya. Madu. Asal. Itu dalam bahasa Arab kata madu itu memiliki 8 sinonim. Padanan kata. Muradifnya ada 8. Itu madu jemaah. Kemudian harimau ya, atau singa, asad atau usama. Makanya orang-orang Arab banyak namain anaknya Usama atau Asad. Karena mereka berharap anaknya itu jadi berani jemaah. Itu memiliki 500 padanan kata jemaah. Sinonimnya ada 500. Onta, jamal, ibil dan sebagainya. Onta itu ada 1000 sinonim jemaah. Ya, begitu juga as-saif, pedang 1000 sinonim. Ya Allah. Ya. Makanya pantas kalau kemudian Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab. Ya. Sehingga pada akhirnya kalau kita dapati ketika seorang atau beberapa ahli tafsir menggali makna Al-Qur'an, satu ayat maka akan banyak memiliki tafsiran yang beraneka ragam. Yang satu sama lain saling menguatkan. Itu bedanya perbedaan di kalangan para ahli tafsir dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Kalau ulama fikih biasanya kan kita ngambil mana yang terkuat dari beragam macam pendapat tersebut. Kalau perbedaan yang ada di kalangan ulama tafsir itu menguatkan satu dengan lainnya. Ini cuma. Kemudian yang keenam, anak percepat, kenapa Rasul diutus di Jazirah Arab? Ya. Ketahuilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu masih sangat membekas di Jazirah Arab. Dan kita tahu Nabi Ibrahim itu mengajarkan tentang konsep tauhid. Begitu juga konten dakwahnya Nabi dan semua Nabi yang lain yang pernah Allah utus itu juga mengajarkan tentang konsep tauhid. Sehingga apa yang Nabi sampaikan itu hanya sebatas untuk membangkitkan lagi apa yang pernah dulu diyakini oleh orang-orang terdahulunya. Gitu loh. Dan ini pada akhirnya akan memudahkan tugas Nabi. Itu cuma. Hikmah yang keberapa sekarang? 7. Ya, kita ketahui ternyata ya ketika Allah utus Nabi Muhammad di Jazirah Arab karena memang di wilayah Jazirah Arab tabiat orang-orang di sana itu sebenarnya sudah baik ya maaf. Banyak tabiat-tabiat baik yang memang sudah ada di kalangan bangsa Arab. Makanya Nabi kemudian pantas mengatakan innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya kalau kata Nabi itu adalah menyempurnakan, sebelumnya akhlak orang-orang Arab itu sudah baik. Banyak yang baiknya. Di antaranya as-sidq, kejujuran. Itu baik. Contohnya Abu Sufyan saat masih kafir. Ketika berhadapan dengan Heraklius. Heraklius mau cari info tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Ya, Abu Sufyan bisa aja tuh bohong. Untuk menghancurkan atau membunuh karakter Nabi kan gitu kan. Seperti kerjaan siapa? Kalau zaman sekarang tuh ada pekerjaan yang tujuannya untuk membunuh karakter orang baik. Atau membuat baik citra orang yang sebenarnya penjahat. Apa istilahnya? Buzzer. Nah, kan buzzer gitu ya. Ini bisa aja nih Abu Sufyan jadi buzzer nih. Tapi dia tetap jujur sekalipun saat itu masih kafir. Heraklius korek-korek tentang sosok Nabi akhir zaman. Yang satu negeri, satu kampung denganmu dari Mekah. Ya, maka ternyata ketika ditanya oleh Heraklius tentang sosok Nabi Muhammad. Abu Sufyan jujur jawabnya. Apa adanya. Dan Abu Sufyan sampai mengatakan, "Fawallahi law kadzabtu ma raddu alayya." Ya, walakinni kuntu ra'an sayyidan atakarramu 'anil kadzib. Demi Allah, andai pun aku tuh berdusta tentang sosok Nabi Muhammad yang sedang dicari tahu oleh Heraklius, pastilah kaumku enggak akan ngebongkar kedustaanku. Ya kan aku kan pembesar mereka. Ya, hanya saja aku adalah orang yang harus menjaga kehormatan diri. Enggak boleh dusta. Karena kedustaan itu adalah kehinaan buat diriku. Tuh.
Ini belum beriman nih, udah mantep. Nggak mau bohong. Tapi sekarang banyak ya kaum muslimin yang pandai bohong. Banyak jemaah. Dermawan itu juga sifat orang-orang Arab jemaah. Sampai sekarang jemaah. Luar biasa. Baik mereka kan. Nah, keberanian. Belum lagi yang terakhir, mereka tuh menghargai istri tetangga. Tuh. Mereka menerapkan konsep ghadul basar. Ini kadang kita dapati kisah atau fenomena-fenomena yang kita lihat di TV, kita lihat di medsos. Ya. Teman sendiri ya berselingkuh dengan istri sahabatnya. Ya. Istri tetangga diembat dan sebagainya. Ya Allah, ini parah kan jemaah. Padahal lihat, ini orang-orang Arab jahiliyah, ini belum masuk Islam mereka. Mereka tuh punya satu tabiat baik. Mereka sangat menghargai istri tetangga. Sampai-sampai mereka gak mau pandang tuh istri tetangga, saking menghargainya. Utsman bin Talha itu adalah sosok sahabat, seseorang yang sangat menjaga pergaulan lawan jenis. Ya, di antaranya beliau atau dia termasuk orang yang menerapkan konsep ghadul basar. Ya, menjaga pandangan. Ada sebuah kisah ya dari Antara ibn Shaddad. Ini ahli syair jemaah, seorang pujangga. Ya. Dia disebut sahibul mu'allaqat. Hasil-hasil syairnya itu ditempel di dinding Ka'bah karena bagus. Dia pernah mengungkapkan bait-bait syair yang berbunyi aghaddu tarfi ma badat li jarati. Ya, hatta tuwari jarati ma'waha. Ini untuk menggambarkan bagaimana perangai baik orang-orang Arab sekalipun mereka tuh belum masuk ke dalam Islam. Makanya Rasul diutus di Jazirah Arab tidak lain tujuannya menyempurnakan apa yang sudah baik dari sisi akhlak. Ya di dalam syair ini digambarkan nih perilaku orang-orang jahiliyah. Kata Antara, aku tundukkan pandanganku ketika tampak di hadapanku istri tetangga. Sampai kemudian ya istri tetanggaku tersebut masuk ke dalam rumahnya. Barulah aku mengangkat pandanganku. Ini coba. Ini sifat baik ya. Sifat baik. Nah Islam datang semakin menyempurnakan. Bukan cuma sama istri tetangga nih kita harus jaga pandangan. Sama istri yang lain juga. Sama orang-orang ya wanita-wanita yang bukan istri kita harus jaga pandangan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini bisa Anda sampaikan. Ya ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz mau tanya di luar tema. Bagaimana hukumnya orang yang bekerja di tempat menyusun kertas bergambar makhluk hidup. Naam. Syukran jazakallah khairan. Taib. Orang yang kerja di tempat menyusun kertas bergambar makhluk hidup. Ya hukum asalnya memang berkaitan dengan hukum gambar makhluk hidup. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jika memang ini bentuknya adalah fotografi. Ya gambar-gambar makhluk hidup tapi bentuknya itu fotografi. Bukan gambar. Yang memang prosesnya satu persatu dilakukan tuh. Ya karena kalau yang seperti itu banyak ulama mengatakan itu hal yang memang terlarang. Ya. Tapi kalau bicara fotografi ya ini kan tidak dijelaskan nih. Sebagian ulama membolehkan tuh yang namanya masalah foto, pembahasan tentang masalah fotografi. Atau memang ternyata gambar-gambar makhluk hidup itu digunakan untuk sesuatu yang sifatnya edukasi. Sebagian ulama juga masih membolehkan. Ya. Jadi ini perlu diperinci lagi nih. Ya, menyusun kertas yang berisikan gambar makhluk hidup ya untuk hal yang seperti apa? Kalau jelas-jelas ada nilai manfaat ya sebagian ulama masih membolehkan. Di antaranya kayak misalnya untuk pembelajaran bagi pelajar-pelajar anak SD atau TK. Itu kan biasanya bergambar tuh. Nah, jika yang seperti itu maka insya Allah itu masih ditoleransi. Tapi kalau yang sifatnya ini gambar makhluk hidup udah gitu menampakkan aurat. Maka ini tentu perkara yang terlarang. Nah, demikian Allah Ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ana izin bertanya.
Apa hukumnya nasyid? Nah, nasyid itu adalah senandung-senandung yang diungkapkan dalam bait-bait kata atau kalimat-kalimat yang indah. Di antaranya tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat. Biasanya begitu. Sebagaimana Nabi itu menyenandungkan juga tuh. Ya, gubahan senandung nasyid yang disampaikan oleh Abdullah ibn Rawahah di saat menggali khandak bersama kaum muslimin untuk membangkitkan kaum muslimin. Ya. Jadi sebagian ulama membolehkan tapi dengan kadar yang minimal. Jangan nasyitan mulu baca Quran enggak. Nah, ini masalah. Kadang-kadang kan begitu kan. Nasyitan mulu baca Quran aja jarang. Ini salah. Tapi kalau sewaktu-waktu aja Nabi pernah melakukan menyenandungkan nasyid. Tapi enggak diiringi oleh alat musik. Nah ini kita kan nasyid tapi diiringi dengan alat musik, itu menjadi bermasalah. Ustadz kan boleh Ustadz. Alat musik di dalam Islam yaitu tabuhan atau disebutnya apa? Rebana. Iya boleh. Tapi Nabi mengizinkan pada dua momen. Kapan dibolehkan kita menabuh rebana? Di hari raya. Satu, yang kedua di acara walimah. Itu boleh. Boleh. Terus kalau di masjid gimana cuma? Enggak ada, Nabi anjurkan di masjid. Dan di dua momen itu pun yang menabuh siapa? Anak-anak perempuan. Ya masih anak-anak. Bukan ibu-ibu yang centil, menor-menor, lenggak-lenggok. Ini masalah lagi cuma. Ya, gak apa-apa Ustadz nabuh itu kan rebana boleh itu kan. Iya tapi dilihat juga ya nabuh siapa? Gitu loh. Yang Nabi izinkan yang nabuh itu anak-anak sekalipun dari kalangan wanita. Tapi masih anak-anak. Boleh semua. Ya. Nah. Jadi kalau sebatas nasyid dan kadarnya minimalis boleh-boleh saja sewaktu-waktu. Tapi kalau berlebihan sampai kemudian mengalahkan ya frekuensi dia di dalam membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, maka ini perkara yang ya tidak baik tentunya. Terakhir sebagai penutup, bagaimana kita sebagai orang muslim menjadi pemimpin atau ketua yang adil dan selalu dipercaya. Kalau untuk selalu dipercaya sulit jemaah. Ya. Yang penting kita berusaha untuk bersikap adil. Kalau masa dipercaya, apakah Nabi senantiasa diberikan ya atau dipercaya oleh orang-orang yang dipimpinnya? Kan enggak, jemaah. Ada aja yang ngebangkang. Ada yang enggak mempercayai dirinya. Padahal Nabi adalah pemimpin terbaik. Ya, baik. Karena memang keridhaan manusia atau kepercayaan diberikan oleh manusia itu adalah ghayatun la tudrak. Tujuan yang tidak mungkin tercapai. Yang penting dia menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Di antaranya ya menunjukkan keadilan, ya kepemimpinan yang amanah dan sebagainya. Nah, yang terakhir apakah ada hukum bermain game online? Iya. Ini perkara yang melalaikan waktu, membuang-buang modal yang berharga. Nabi katakan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu sepelekan. Ya, biasanya manusia udah mulai sadar, oh iya itu berharga banget nih ketika ya mereka sudah merasa kehilangan dua nikmat tersebut. Nikmat itu adalah sehat dan waktu luang. Coba dulu masih muda rajin belajar. Gak kayak begini nih misalnya kan. Habis game online mulu akhirnya ngaji belum bisa dan sebagainya. Ya. Dan ini memang pergeseran. Ya kalau kita nanti masuk pada fase bagaimana hebatnya pemuda-pemuda ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tuh siap mati jemaah. Padahal Nabi enggak izinin, sampai nangis-nangis mau masuk ke dalam pasukan kaum muslimin, ikut perang. Itu kan semangat luar biasa kan. Masih muda jemaah. Tuh. Dan mereka adalah superhero yang ada dalam Islam. Nah, kalau zaman sekarang sama, punya semangat juang juga, semangat tempur, tapi di game online. PUBG gitu kan, Mobile Legend, nah itu. Jangan buang waktu ya dengan hal-hal seperti itu cuma. Tapi ini bisa Anda sampaikan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.